Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita bertemu kembali hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah kita akan sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu bahwa hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami tidak kekurangan suatu apapun, sebab semua karena tangan Tuhan yang turut campur dalam kehidupan kami umat-Mu. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan kuasa dan pimpinan-Mu. Kami mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Walaupun ibadah ini secara online, tapi kami tahu kuasa Tuhan sanggup bekerja untuk setiap kami yang mendengarkan dan menikmati ibadah hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu setiap kami, dan pengurapan untuk hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam setiap ibadah kami hari ini. Puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya ada sukacita Tuhan di setiap hati yang merindu memuji nama Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kebesarannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Yesus. Saya percaya Dia ada di setiap rumah kita. Ku menyembah
Kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh jarak dan waktu ya Bapa. Kami percaya berkat-Mu ada bagi setiap anak-Mu yang setia Yesus. Sekarang kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi jemaat-Mu yang setia di saat-saat yang seperti ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu mampu meneguhkan iman kami. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Rehoboth yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online hari ini Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan firman dengan tema 3 hal yang harus kita lakukan di saat-saat dalam kesesakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama buka dalam Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Yang berbunyi demikian, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Firman Tuhan menasihati kita, Bapak Ibu Saudara, supaya yang pertama adalah bersukacita senantiasa, lalu tetap berdoa, lalu mengucap syukurlah dalam segala hal. 3 hal ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di masa-masa seperti ini, Bapak Ibu Saudara, mungkin terasa berat, Bapak Ibu Saudara, di mana hari-hari ini kita mengalami hal yang tidak enak dalam hidup kita, di mana kita sedang mengalami masa kesesakan. Mungkin kita semua sedang mengalami lembah kekelaman dalam hidup kita. Kita tidak bebas lagi bisa jalan-jalan, kita tidak bisa bebas lagi beribadah, kita harus stay at home, kita harus tunggu sebentar, kita harus istirahat di rumah. Kira-kira sudah hampir 2-3 minggu kita tidak beribadah di gereja secara offline, dan kita harus online, Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. 3 hal ini yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Baik, kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu Saudara, ada banyak pengertian tentang apa itu sukacita. Dan tidak harus diartikan sukacita itu sama dengan ketawa-ketawa, Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang menang juara, dia juara 1, Bapak Ibu Saudara, dan dia keluar air matanya. Apakah itu air mata kesedihan? Bukan. Itu air mata sukacita. Ada ibu yang sudah lama tidak ketemu dengan anaknya, dan hari itu dia harus ketemu dengan anaknya, dan dia mengeluarkan air mata. Apakah itu air mata kesedihan? Bukan, Bapak Ibu Saudara. Itu air mata sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang disebut dengan sukacita itu tidak harus tertawa. Ada banyak definisi tentang sukacita, Bapak Ibu Saudara. Beberapa di antara yang bagus adalah begini. Sukacita itu adalah sama dengan memilih untuk tetap positif dalam keadaan yang negatif. Atau dalam bahasa sehari-hari adalah enjoy aja atau nikmati saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang keadaan saat ini tidak mengenakan buat kita semua. Tapi daripada bersikap negatif, dan itu akan merugikan kita sendiri, maka lebih baik kita menikmati keadaan ini. Mari kita tetap berpikir positif, memilih untuk berpikir positif, Bapak Ibu Saudara. Memilih untuk sukacita dalam keadaan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari-hari ini ada larangan untuk sementara, kita tidak boleh bepergian dengan bebas, kita tidak bisa beribadah dengan bebas. It's okay, tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kita ikuti saja perintah itu, karena itu sebenarnya baik buat kita semua. Hal ini dilakukan untuk mencegah supaya virus ini nggak berkembang lebih jauh, tapi dengan kita istirahat di rumah, maka kita bisa menghentikan perkembangan virus ini, penularan virus ini ke setiap orang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita semua berpikir secara positif, ambil hal-hal yang positif, bersikap positif dalam masa-masa seperti ini Bapak Ibu Saudara. Toh kita bisa tetap beribadah online, toh kita bisa di rumah bertemu dengan keluarga kita. Mungkin dulu kita jarang bertemu dengan keluarga, atau waktu bersama keluarga kita sangat sedikit. Hari-hari ini kita banyak bertemu dengan keluarga. Kita bisa buat mesbah keluarga di rumah.
kita bisa mendengarkan atau melihat ibadah online, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa lakukan sesuatu yang kreatif di rumah kita. Mungkin mencoba makanan baru, mencoba masakan baru, mencoba membuat satu makanan yang baru, lalu dinikmati bersama dengan keluarga. Ataupun, Bapak Ibu Saudara, kita bisa sebarkan berita-berita positif, kita bisa sebarkan hal yang baik di medsos kita. Jangan terlalu larut dengan berita-berita yang menakutkan, Bapak Ibu Saudara. Jangan terlalu larut dengan hal-hal negatif yang kita dengar. Kita harus saring baik-baik, Bapak Saudara. Tidak semua hal boleh masuk ke dalam telinga kita dan mempengaruhi hati kita, mencuri sukacita kita, Bapak Saudara. Jangan terlalu larut, jangan terlalu khawatir, Bapak Saudara. Kita semua punya Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Memang, Bapak Ibu Saudara, semua orang takut. Semua orang punya kekhawatiran. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab pun pernah mengalami ketakutan. Nabi Elia takut. Murid-murid Tuhan Yesus takut. Raja Daud juga takut, Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka tidak mau dipengaruhi oleh ketakutan itu. Mereka tidak mau hidup dalam ketakutan. Mereka tahu solusinya. Mereka datang kepada Tuhan. Dalam level tertentu, Bapak Ibu Saudara, rasa takut akan membuat kita waspada. Kepedean juga tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Itu akan membuat kita jadi sombong dan membuat kita merasa tidak perlu Tuhan lagi. Mazmur 46 ayat 2 berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa bahwa kita semua punya tempat perlindungan. Kita punya Tuhan yang sudah terbukti kuasanya. Dulu ia melakukan mujizat. Hari ini pun ia sanggup melakukan mujizat. Besok ia sanggup melakukan mujizat. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap kekuatannya. Dia tetap kuasanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara. Ingat, Bapak Ibu Saudara, ilmu kedokteran pun mengatakan, kalau hati kita khawatir, kalau kita tidak punya sukacita, maka imun tubuh kita akan melemah. Maka kesehatan kita akan melemah. Alkitab dalam Amsal 17:22 berkata demikian, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab bahasa Indonesia masa kini, maka disebutkan begini, hati yang gembira menyehatkan badan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, hati yang gembira itu akan menyehatkan badan kita. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu kesehatan badan. Kita perlu badan yang sehat. Dan itu bisa kita dapat salah satunya adalah kalau kita punya hati yang gembira, kalau kita punya sukacita dalam hati kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, harus bersukacita dalam setiap perkara. Nah, yang kedua, tetaplah berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam masa yang sulit seperti ini, jangan panik. Tapi berusahalah untuk menguasai diri, berusahalah untuk tenang, dan ketika tenang, Bapak Ibu Saudara, hidup kita dipenuhi oleh sukacita Roh Kudus, maka kita bisa berdoa. Lihat, ketenangan akan membuat kita bisa berdoa, dan berdoa itu besar kuasanya. Berdoa itu kekuatan buat kita semua, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, yang menulis kisah-kisah tentang mujizat doa. Contohnya begini. Petrus yang hari itu di penjara, Alkitab menulis jemaat di luar mendoakan Petrus. Dan doa mereka didengar oleh Tuhan. Tuhan mengirimkan malaikat untuk menyelamatkan Petrus dan mengeluarkan Petrus dari penjara. Hana tidak punya anak, Bapak Ibu Saudara. Dan hatinya sedih. Ada orang yang melukai hatinya, ada orang yang mengata-ngatai dia. Tapi Hana tahu solusinya ketika dia sedang dalam masalah. Hana berdoa, Bapak Ibu Saudara. Dan dia berdoa. Dia tidak pernah putus pengharapan. Dia terus berdoa dan Tuhan mendengarkan doa Hana. Dan doa Hana dan Tuhan memberi. Hana berdoa terus-menerus pada Tuhan. Hana tahu solusinya.
Dan Tuhan mendengar doa Hana. Dan Tuhan memberinya anak, Bapak Ibu Saudara. Yakobus 5 ayat 16 berkata demikian, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, doa orang benar, kalau yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sangat besar manfaatnya Bapak Ibu Saudara. Sebab itu, tetaplah berdoa Bapak Ibu Saudara. Berdoalah untuk pemerintah, berdoalah untuk para frontliner, para dokter atau perawat yang sedang berjuang menolong pasien-pasien yang sedang terkena virus corona, Bapak Ibu Saudara. Berdoalah supaya Tuhan bermurah hati untuk bangsa kita, supaya Tuhan melalukan badai ini, dan kita semua kembali hidup normal. Kita bisa beribadah kembali, anak-anak bisa bersekolah kembali, kita semua bisa bekerja dengan baik kembali, tidak lagi dalam masa-masa kesulitan, tapi anugerah Tuhan terjadi buat kita semua. Berdoa itu Bapak Ibu Saudara, artinya kita berharap sama Tuhan. Dan pengharapan itu seperti jangkarnya kapal. Ketika kapal melempar jangkarnya Bapak Ibu Saudara, maka kapal itu tidak mudah terombang-ambingkan oleh gelombang laut. Tapi dia akan tetap kuat di situ Bapak Ibu Saudara. Nah, doa itu adalah jangkarnya kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara jangan lupa terus berdoa. Di masa-masa seperti ini jangan pernah tinggalkan kehidupan doa. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan dalam masa-masa kesulitan ini adalah mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur dalam segala hal. Dalam hal yang enak, dalam hal yang tidak enak. Dalam hal ketika kita ada di padang rumput hijau, kita mengucap syukur. Ketika kita di air yang tenang, kita mengucap syukur. Tapi jangan pernah lupa Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata dalam segala hal. Artinya begini, ketika Tuhan izinkan kita masuk dalam lembah kekelaman, jangan lupa untuk tetap bisa mengucap syukur. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara bisa buka nanti dalam 2 Tawarik 20, disebutkan ada seorang raja bernama Raja Yosafat. Dan hari itu Bapak Ibu Saudara, Raja Yosafat dikepung oleh musuh-musuhnya. Raja Yosafat ketakutan. Tapi Raja Yosafat tahu solusinya. Raja Yosafat datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia ajak semua bangsanya, dia ajak semua keluarganya untuk berdoa. Dan Tuhan berikan janji buat mereka. Tuhan berkata demikian, majulah. Tapi bukan kamu yang berperang, aku yang berperang. Bukan kamu yang berperang, tapi aku yang berperang buat kamu. Lalu keesokan harinya, Raja Yosafat mengajak semua bangsa, tentara-tentaranya, untuk maju berperang. Tapi yang dilakukan Raja Yosafat adalah begini. Raja Yosafat memuji Tuhan. Raja Yosafat nyanyi. Raja Yosafat mengucap syukur bagi Tuhan. Padahal dia belum memenangkan perang. Padahal dia baru akan maju untuk berperang. Tapi Raja Yosafat percaya akan janji Tuhan. Sebab itu Raja Yosafat bersyukur. Dan betul Bapak Ibu Saudara, hari itu Raja Yosafat tanpa berperang, Raja Yosafat memenangkan pertempuran. Dan lembah pertempuran itu namanya diganti menjadi lembah pujian, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, Raja Yosafat bersyukur bukan setelah berperang. Raja Yosafat bersyukur sebelum berperang. Raja Yosafat pegang janji Tuhan. Ketika Tuhan bilang, maju, aku akan berikan kamu kemenangan. Raja Yosafat percaya hal itu terjadi, dan Raja Yosafat memuji Tuhan dan bersyukur bagi Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, pelajaran buat kita semua, bahwa seringkali kita ini punya pikiran, nanti kalau semua sudah selesai, baru aku mau bersyukur. Tapi bersyukur itu bersyukur dalam setiap hal, setiap perkara. Jadi tidak perlu menunggu persoalan selesai baru bersyukur. Saudara-saudara bisa bersyukur saat keadaan seperti ini. Saudara-saudara bisa bersyukur akan janji-janji Tuhan. Saudara-saudara bisa bersyukur akan setiap pemeliharaan Tuhan. Bahwa Tuhan akan membimbing kita. Bahwa Tuhan akan melindungi kita. Dan bahwa Tuhan akan menolong kita.
Dengan bersyukur itu, Bapak Ibu Saudara, kita sedang membuka pintu mujizat buat kita semua. Dalam bersyukur ada kuasa. Seperti Yosafat tadi, ketika dia bersyukur akan janji Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak semua orang tempat ini. Bapak Ibu Saudara, saya mendorong Bapak Ibu Saudara, saya menyemangati Bapak Ibu Saudara, supaya kita semua melakukan ketiga hal ini dengan baik. Tetap sukacita, tetap berpikir positif, tetap bersikap positif, lalu tetap berdoa, Bapak Ibu Saudara, jangan tinggalkan kehidupan doa. Justru di saat-saat seperti ini kita harus terus berdoa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tetap mengucap syukur. Mari belajar mengucap syukur. Tidak perlu menunggu sampai ujian ini selesai, tidak perlu menunggu sampai badai ini berlalu baru bersyukur. Tapi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa bersyukur. Dan saya berdoa, supaya Tuhan segera nyatakan kebaikannya buat kita semua. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Tetap setia, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang ya Tuhan, berkati kami, curahkanlah berkat-Mu bagi gereja-Mu. Sekarang ya Tuhan, berkati kami, curahkanlah berkat-Mu bagi gereja-Mu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Terima dengan sukacita, penuh ucapan syukur, bersama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.